Oke teman-teman, kali ini kita mau mengadakan sidak malam di kebun kurma kita. Oh ya, udah sekarang waktu menunjukkan pukul 1:13 dini hari ya, tanggal 29 bulan 10 tahun 2021, harinya Jumat dini hari ya. Oke, kali ini kita mau videokan kegiatan sidak pada malam hari ini. Sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, kalau kita beraktivitas di kebun pada malam hari, jangan lupa yang perlu kita waspadai hewan liar yang bersifat nokturnal seperti ular. Paling enggak kita membawa peralatan ya, nih, untuk misalnya nanti ada serangan dari ular, bisa kita untuk menghalonya. Ya, perlu dicermati ya, karena ular itu nanti mengejar lampu penerangan, kan ini ada penerangannya, makanya perlu kita persiapkan dan mohon diperhatikan dengan betul ya. Karena nanti ular itu mengejar penerangan yang mengganggu penglihatannya si ular, gitu ya, mohon diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Ini kemarin sore hujan lumayan lebat, ini udah kelihatan besar ya, walaupun belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar mayangnya. Oke, terlihat udah mulai besar. Ini sisa-sisa air hujan yang masih pada menempel, terlihat subur ya pohonnya ya. Ini jenis KL1 tanam dari biji, umur ya kurang lebih berapa ya, sekitar 3 tahunan belum ada ya, sekitar hampir 3 tahun kalau yang ini jenisnya Ajwa. Kalau yang ini udah lumayan lama, dia 3 tahun lebih yang ini. Ya, tidak lupa kita ingatkan kembali, kalau kita beraktivitas di malam hari, beraktivitas di kebun pada malam hari, yang perlu kita waspadai adalah ular, karena ular itu nanti ngejar sumber cahaya karena mengganggu penglihatan si ular. Makanya kita harus 1 hati-hati, 2 waspada, 3 persiapan untuk alat untuk menghalau bila terjadi serangan ular ya, biar menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan demi keselamatan kita ya, utamanya kalau aktivitas di kebun pada malam hari ya. Karena beberapa waktu yang lalu hujan juga cukup lebat. Kemarin sore sebelum hujan kita kasih pasir lagi, takutnya serangan tujuannya untuk menghalau kumbang tanduk gini ya. Jadi misal kumbangnya nyerang di sini, dia kan nanduk sini, nah nanti
di leher kumbangnya itu kemasukan pasir, mati dia, kumbangnya mati karena nggak bisa mengeluarkan pasir dan nggak bisa nanduk lagi. Begitu ya, efektif, ekonomis, dan sangat praktis menurut kita sih, seperti itu. Oke ya, udah lumayan besar ini, saya mendekati ya 3 tahunan lah. Ini sama yang ini satu leteng, yang sama yang 3 tahun lewat tadi, satu generasi, satu semaian. Kalau yang itu sama yang itu, nah itu yang KL1 tadi itu juga satu generasi, mendekati 3 tahunan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kalau malam kelihatan, tapi nggak begitu banyak, cuma ada daun yang tua-tua saja, udah mulai berkurang. Kalau kesini-sini udah mulai berkurang, kayak cendawan. Kalau malam kelihatan, tapi kalau ini sisa-sisa air hujan. Beberapa waktu lalu memang kita lakukan treatment, tapi belum juga ada tanda-tanda mau berbuah ya. Tapi VOC yang kita buat menurut kita sih efektif untuk tanaman-tanaman yang kayak jeruk, terus puca, terus jambu air efektif, anggur pun efektif. Nanti kita juga tampilkan sedikit ya dari tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi. Ini kita fokus ke kurma dulu ya. Nah, ini dulu ada anakannya di sini, cuman kita cangkok dan kita pisahkan, dan kita pindah di pot. Dan dulu tujuannya untuk membuat edukasi bagaimana caranya mencangkok dan memisahkan anakan dari cangkokan itu ya. Lebih efektif lagi kalau mau nyangkok itu udah misal, oh ini jenisnya kurangnya buahnya bagus, betina, cangkok untuk menghasilkan bibit yang cepat dan akurat, sama seperti indukannya. Kalau kemarin ini tujuannya yaitu cuman pembelajaran bagaimana cara mencangkok aja. Oh ya, banyak yang menyampaikan ke kita videonya, suaranya, audionya kurang begitu bagus ya. Mohon maaf teman-teman, karena kita keterbatasan alat dan ya emang masih dalam tahap pembelajaran juga, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya ya. Dan tetap setia tonton channel kita, subscribe channel kita, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk perkembangan kurma Indonesia. Sama ya, yang ini juga kemarin kita kasih pasir sama, terus yang kecil-kecil juga kemarin yang di pot itu kita kasih pasir, karena beberapa waktu lalu ternyata pohon kecil di pot malah dia terserang kumbang tanduk. Nanti kita sekalian review ya sedikit ya, yang kemarin kena serangan kumbang tanduk udah mulai pulih. Ada capung yang ikut hinggap, jangan diganggu, capung nggak begitu mengganggu untuk pohon kurma ke depannya. Anakannya lumayan banyak, ini ada 1, 2, 3, 4,
temuan capung tidur menggantung. Cendawan udah mulai berkurang. Mudahan ada. Perlu diingat di sini pupuk yang kita optimalkan yang organik, kompos sama POC yang kita buat ya. Jadi tanaman di sini kita usahakan organik. Oke, kita lanjutkan ke tanaman kurma yang lain ya. Saran kita sedini mungkin dilakukan itu ya treatment, bukan treatment, pencegahan untuk serangan kumbang tanduk ini yang beberapa waktu lalu kita videokan. Yang sempat diserang kumbang tanduk ya, sini dulu ya, nih sudah mulai tumbuh. Nah sekarang kita buru-buru kasih pasir untuk menghalau serangannya, karena waktu itu kita pikir masih kecil belum diserang, ternyata diserang juga ya. Bukti bahwa di sini itu serangan kembang tanduk sangat masif sekali. Ini udah mulai, ini yang patah yang diserangnya, sekarang sudah mulai tumbuh, jadi mudah-mudahan bisa cepat pulih. Hati-hati dengan serangan ular. Ini banyak, buahnya banyak, tapi ngumpet ya di dalam. Iya, kelihatan ya. Di sana juga ada yang banyak. Treatmentnya ya pakai itu. Sebentar, kameranya kena air. Oke, ini yang udah kita pelan-pelanin. Ini telur ulet ya, dari kupu-kupu. Nanti kita ambil aja. Ini ya, kelihatan ya. Mana ini. Nah, camburan bisa di cangkokan udah mulai tumbuh tunas. Putsa yang sangat menggiurkan, berbuah terus menerus kan ya. Dan buah lama belum habis saja udah mulai muncul bunga lagi, sudah muncul. Ini buah lama belum habis. Dan saya sangat suka sekali karena rasanya manis dan renyah. Siaga ya untuk menghalau misal ada hal yang tidak diinginkan. Oh iya, bisa kita videokan rencananya trik bagaimana cara merangsang pembuahan pada tanaman jeruk ini ya.
Jadi satu pohon ini 2 jenis jeruk ya. Yang ini jeruk limau, jeruk samba, yang ini jeruk keprok. Jadi satu batang ini kita sambung sama dengan jeruk limau. Oh ya, hindari yang agak rimbun, takutnya nanti ada ular yang sedang bersembunyi di sana. Kami di kebun ya. Sejauh ini belum ada tanda-tanda temuan hama ya. Pohon kelapa. Waktu beli ya jenisnya pandan wangi yang ini. Terus yang ini genjah. Agak ada serangan keriput daun. Sama, kita kasih pasir kemarin sore sebelum hujan. Hujannya memang agak malam. Subur sekali ya jeruknya. Jeruk lemon buahnya di timur lumayan banyak lah ini. Treatmentnya sama, full organik, banyaknya itu kelihatan. Bismillah ya. Bismillah. Buatin. Kemarin iseng-iseng kan kita tanam cabai, alhamdulillah sudah mulai menunjukkan baktinya. Itu ya. Siaga peralatan untuk menghalau misal terjadi serangan ya. Dan mohon pada teman-teman ya, hal seperti ini tidak disarankan, dalam arti jangan dilakukan aja, biar kita aja yang melakukan ya, karena berbahaya ya. Beraktivitas di kebun pada malam hari berbahaya, jangan ditiru. Satu, jangan ditiru. Dua, saya melakukannya bukan ahli juga, masih takut juga dengan serangan ular ya, mohon dimengerti ya. Dan untuk sekedar pembelajaran aja, kita temukan hamanya apa-apa. Capung lagi, itu 2 temuan capung. Kemarin hujan ya. Cabenya cabai organik ya, kita full organik. Jadi emang hewan yang nokturnal itu rata-rata menyerang dan mendatangi cahaya karena mengganggu penglihatan. Karena penglihatan dia itu udah bagus, nanti udah melihat dengan jelas dengan keadaan kurang cahaya. Kan dengan banyak cahaya kan dia menjadi silau. Capungnya terbang, dipegang ini, dicapung. Dia itu menghalau ke cahaya. Nah, capung itu ngejar cahaya capungnya ya. Sedikit kita tampilkan. Tin juga mulai subur, padahal dulu di pot. Sekarang tapi kita pindah ke lahan, udah mulai menunjukkan buahnya, alhamdulillah.
kita menghindari yang rimbun aja. Lewat kembali lagi aja. Stok POC masih segini ya. Oke, kita buka, tapi agak repot karena satu tangannya memegang kamera, bisa air. Karena udah lama udah nggak bau, nanti udah nggak bau, tinggal aplikasikan saja ke tanamannya. Kita tutup lagi. Inilah rahasia kita, tanaman kita subur, tanaman kita berbuah lebat. Rahasianya ini, bukan rahasia pupuknya maksud saya. Sama ya, pohon yang di pot juga kita kasih pasir biar nggak disiram kumbang taduk. Jeruk Bali kemarin bunganya banyak, ini jadi satu buahnya. Oke, kita sidaknya. Syukur ya, karena sudah memasuki musim yang hujan, kita kurangi aktivitas penyiramannya, makanya kurang terpantau juga. Jadi sekarang penyiraman lumayan mengandalkan air hujan, nggak apa-apa, kecuali yang di pot ya. Kalau yang di pot itu terkadang kurang maksimal karena air hujan. Ini masih sesekali kita siram. Ini buahnya lebatnya, ini angkung ada. Bagi teman-teman yang menghendaki bisa komen di video kita, nanti bisa kita kirimkan bibit angkungnya, bijinya ya. Komen aja, enggak apa-apa, Mas saya minta, boleh, nanti kita kirimkan. Ongkirnya asal ditanggung aja, dari kita free, gratis, tapi ongkirnya dibayar sendiri ya. Kayak misal nanti ongkirnya kita tanggung kan, minta dikirim ke luar Jawa, lumayan juga biaya kirimnya. Bibitnya free, ongkirnya banyak. Nah gitu ya, untuk menghindari itu makanya ongkir ditanggung pemesannya ya, yang berkehendak ya. Yang ini udah mulai ada yang tua, nanti kita yang ini ditanam. Konon katanya banyak manfaatnya untuk mengencerkan penggumpalan darah yang di otak katanya. Cuma katanya ya, kalau berkenan bisa komen. Kalau lemon yang mau berkenan boleh, tapi datang ke sini silahkan petik. Datang berkunjung, belajar, silahkan dikasih buah kalau masih ada ya, dalam artian masih ada buahnya. Kalau pas gak ada ya nggak dikasih gitu ya, konsekuensinya. Hati-hati, ingat, hati-hati dengan ular ya. Saya tampilkan buahnya ya, tuh. Boleh teman-teman misalnya, Mas saya pengen lemonnya, silahkan datang aja, saya kasih gratis, nggak usah bayar, dengan catatan bila masih ada buahnya ya. Oh
boleh juga. Mas, saya tolong dicangkokkan, silakan komen di video kita, nanti kita cangkokkan, ambil sendiri enggak apa-apa, nanti bisa kita tanggapin di mana lokasinya, kapan mulai kita cangkokkan, kapan bisa diambil gitu ya. Sama-sama belajar berkebun, menghijaukan tanaman dan tanaman yang bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman kita juga ya, gitu. Sambil belajar berkebun asik ini. Hati-hati ya, dan mohon tidak ditiru ya, mohon tidak ditiru. Sekali lagi, jangan ditiru karena berbahaya beraktivitas di malam hari di kebun seperti ini. Sekali lagi, yang berkenan buah lemon silahkan datang kemari. Kalau belum tahu alamatnya, misalnya tanya, bisa di komen, nanti kita tanggapin, tenang saja, nggak usah bayar, dengan catatan masih ada ya. Kalau sudah habis ya mohon maaf ya, bagi yang beruntung saja berarti ya. Tapi di sini yang perlu dilihat banyak buahnya, nggak kita jual, silahkan pada datang ke sini, boleh petik, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita nggak jual, kalau dibeli malah nggak boleh. Kalau datang sini petik silahkan. Nah, saya mau petik banyak, asal masih nggak apa-apa gitu ya. Ini juga mulai hidup hasil cangkok ya, baru hitungan bulan, paling 2-3 bulanan. Sampingnya anggur, jenisnya menurut yang jual dulu IFG29 yang itu ya, kelihatan itu satu. Kalau lemon yang itu satu lighting sama yang ini barengan. Kalau yang berbuah tadi satu lighting sama yang berbuah banyak ini anggur jenis bela kalau tidak salah aja, itu satu lighting juga sama yang ini. Lemon juga ke depan kalau sudah mulai lebat seperti ini kita treatment juga, itu belum, mudah-mudahan nanti banyak berkah ya, biar tetangga teman-teman bisa menikmati ya. Silahkan datang ke sini kalau mau lemon ya. Ini kalau belum begitu matang, tunggu aja, silahkan petik, boleh datang ke sini, banyak buahnya ya. Hindari pohon yang rimbun, takutnya ada ular bersembunyi di situ ya. Ini sampai keberatan daun, terlalu subur. Ini 2 sudah kita cangkok, yang di pot tadi dicangkokannya sudah mulai keluar. Nah, ini belum akar, yang ini belum. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman ya. Temuannya belum begitu berarti ya, masih aman saja. Jadi belum bisa kita simpulkan kapan kumbang itu menyerang ya, karena tahu-tahu pagi itu udah berlubang, udah bersarang di situ. Padahal hari sebelumnya sorenya itu masih aman aja, kita siram-siram, mas paginya wah ini dalamnya ada kumbangnya seperti itu ya. Kita sidak, kita malam aman, nggak menemukan ya.
udah mulai menggiurkan ya, udah mulai tampak. Oh, ini pohon kurma. Nggak kebayang ya pas waktu kecil baru belum pecah daun, nggak kebayang kalau akhirnya bisa sebesar ini ya pohon kurma itu ya. Ya maksudnya di angan itu nggak kebayang ya, awal bibitnya itu kecil sekali. Sedikit kita review ya anggur ya, walaupun ya agak sedikit manis, banyak asamnya, tapi tidak apa-apa asal punya pohon sendiri berbuah itu sudah menyenangkan. Triknya ya harus dipangkas baru nanti keluar tunas dan membawa buah. Kalau anggur seperti itu pupuknya ya sama, full organik. Kalau ini yang tadi sama persis pupuknya. Kelihatan ya udah mulai menampakkan tanda-tanda buahnya. Beberapa hari lalu baru bunga ini ya, sebentar lagi. Enaknya anggur itu habis berbuah, habis buahnya kita gunduli, kita pruning semua, muncul tunas bawa bunga seperti itu terus, nggak peduli itu musim hujan, kemarau, musim corona pun nggak peduli, asal digunduli, pupuk kita kasih, kita siram, muncul buah terus seperti itu. Hebatnya tanah di Indonesia, beda di negara asalnya yang empat musim. Kalau musim dingin ya nggak mungkin berbuah dari sana, karena dorman, karena tidur. Mudah-mudahan nanti kurma juga seperti itu ya, di Indonesia malah berbuah susul menyusul terus kayak kelapa. Mudah-mudahan keinginan kita, usaha kita tanam, hasil yang menentukan ya Maha Kuasa ya. Oke, cukup di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, tonton video-video kita biar kita tetap semangat untuk memberikan edukasi semampu kita ya. Ya, memberikan sekedar share pengalaman aja ya, bukan edukasi ya. Oke, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, tonton video kita, view, share sebanyak mungkin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.